Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur, sebab hanya Engkau-Lah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan.
Dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan daku, Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima,
Siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara kekasih, Yesus dikenal kembali oleh para murid melalui pemecahan roti. Dan setelah mereka mengenal Yesus, mereka segera kembali dengan penuh semangat mewartakan kepada kawan-kawannya bahwa Yesus sungguh bangkit. Kita juga berjumpa dengan Yesus dalam Ekaristi Kudus pada saat ini. Kita mohon semangat agar kita juga mampu mewartakan kabar keselamatan, kebangkitan Kristus di tengah-tengah umat manusia. Namun supaya kita layak bertemu dengan Yesus, kita terlebih dahulu memohon ampun atas kekurangan dosa kita selama ini, agar layak bertemu dengan Dia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkau-lah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Bapa kami di dalam surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami memberilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabdanya. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, Ia bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengurumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Refren, ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Refren, biarlah cahaya. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan.
Refren. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri dan segera tertidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Refren. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan juga untuk dosa seluruh dunia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti
kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, Injil hari ini peristiwanya sama dengan yang kita bacakan minggu lalu, tapi minggu lalu itu versi Yohanes, ini versi Lukas, itu dengan penekanan yang berbeda. Jadi dua murid dari Emmaus itu frustrasi karena gurunya sudah mati. Tanpa memberi harapan apa-apa, mereka pulang kampung. Dalam perjalanan, Yesus datang menyertai mereka dan pelan-pelan membuka pikiran mereka tentang peristiwa yang menimpa Yesus. Akhirnya ketika mereka tiba di tujuan itu Emmaus, Yesus menumpang di rumah mereka, dan pada waktu makan malam, Yesus yang mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagikannya kepada mereka seperti perjamuan malamnya terakhir. Nah, saat itulah Yesus dikenal oleh mereka. Mereka segera bangkit kembali ke Yerusalem. Ternyata para rasul sudah berkumpul di suatu ruangan tempat perjamuan malam terakhir diselenggarakan. Mereka saling menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman perempuan dikubur dan segala macam. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan mengatakan, salam damai bagimu. Kalau di dalam Injil Lukas kata damai bagi kamu. Kalau Injil Yohanes damai sejahtera bagi kamu. Sama artinya. Mereka kaget dan mengira itu hantu. Mungkin mereka saling berpelukan karena takut, lari atau apa. Sehingga Yesus memberikan suatu keyakinan. Kenapa kamu takut? Aku sendirilah ini. Lihatlah tanganku dan lambungku. Dan mereka masih ragu-ragu. Yesus mengatakan, adakah makanan? Yesus membuktikan bahwa dia itu nyata. Bukan gambaran saja, bukan halusinasi. Yesus minta makanan, lalu diberikan ikan goreng. Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan ikan goreng, tapi ikan bakar. Tapi terjemahkan maksudnya ikan goreng, mungkin kan Indonesia suka makan ikan goreng. Kita katakan ikan goreng. Yesus memakannya di depan mata mereka. Dengan demikian mereka yakin, oh ternyata betul-betul Yesus, karena roh hantu itu tidak bisa makan apa-apa, tidak punya tulang, tidak punya tubuh lagi. Setelah itu Yesus meyakinkan mereka bahwa Yesus datang ke dalam dunia melaksanakan apa direncanakan oleh Bapa sejak semula. Itu harus mengembalikan manusia kepada Bapa, mendamaikan manusia dengan Bapa lewat pengorbanannya di kayu salib. Sebagaimana telah disiapkan dalam perjanjian lama bahwa darah hewan yang dipercikkan di atas tabut perjanjian itulah tanda pendamaian dengan Allah. Maka Yesus dengan darahnya sendiri menumpahkan di atas tabut perjanjian sehingga menjadi pendamaian untuk seluruh umat manusia. Jadi sengsara itu bukan terpaksa
bukan karena Yesus tidak mampu membela diri, bukan karena Yesus lemah, bukan karena konyol, tapi itu memang rencana Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa haruslah dipenuhi semua yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Taurat. Kitab Taurat itu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Ditulis oleh Musa. Kemudian dalam kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi, nubuat-nubuat tentang Yesus haruslah semua terpenuhi. Apa itu senang atau tidak senang harus terpenuhi, itu adalah suatu rencana Bapa untuk mengembalikan manusia ke dalam Firdaus. Maka tentu saja ketika Yesus tahu bahwa dia betul-betul adalah Mesias yang diutus oleh Allah setelah dibaptis di Yordan, kemanusiaan Yesus seperti kita itu merasa takut. Dia harus pergi mempersiapkan diri di padang gurun, merenungkan. Setelah dia sadar, ternyata semua yang tertulis dalam kitab suci tentang aku harus terpenuhi. Dan itu adalah derita yang dia sudah melihat ke depan. Terutama dalam kitab Nabi Yesaya 53. Di mana dikatakan bahwa karena pemberontakan kita, dia diniaya, disiksa, bahkan dibunuh. Dan oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Sebagai manusia, dan Yesus mengenakan kemanusiaan 100%, dia juga takut menghadapi itu. Maka dia pergi merenung di padang gurun. Muncullah cobaan-cobaan. Tampaknya Yesus dapat mengalahkan itu. Dan ini disampaikan oleh pada murid bahwa dia menderita bukan karena kalah, tapi adalah melaksanakan kehendak Bapa untuk kepentingan seluruh umat manusia dan untuk kemuliaan Bapa. Memang bagi Yesus penderitaan semuanya baginya tidak ada manfaat untuk dirinya sendiri, karena dia kan sudah mulia. Dia adalah Tuhan. Tapi sebagai anak yang setia kepada Bapaknya, dia telah disimbolkan oleh Ishak setia kepada Bapaknya. Kalau mau dikorbankan, mau dibunuh, tenang-tenang saja. Ishak tenang-tenang saja. Itu simbol dari Yesus sendiri yang mengikuti kehendak Bapa 100%. Dengan Yesus itu hanya melaksanakan apa dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Untuk memuliakan Bapa dan untuk menyelamatkan manusia. Kalau Yesus tidak mati, tidak melaksanakan kehendak Bapa, kita masih belum selamat. Karena Yesus melihat betapa manfaatnya penderitaan dan kematiannya yang disatukan dengan kebangkitan itu. Ia merelakan diri menjadi korban. Karena itulah saudara-saudari, kita perlu mengikuti Yesus sebagai putra Allah. Kita juga telah dibaptis, disamakan dengan Yesus. Kita tak dipanggil untuk masuk dalam dunia dan tinggal dalam dunia, tapi kita dipanggil untuk kembali kepada Bapa. Bahkan melalui pembaptisan, Rasul Paulus mengatakan lewat pembaptisan, kewarganegaraan kita bukan lagi dari dunia ini, tapi dari atas. Maka kita yang sudah dipermandikan warga negara kita dalam surga, tidak lagi terpikat secara mutlak kepada kesenangan dunia. Tapi memandang dunia ini relatif. Menggunakan dunia seperlunya
asal kita kembali kepada Bapa. Itulah panggilan kita juga. Karena itu ketika para murid frustrasi, mereka mengukur mengikuti Yesus untuk kepentingan mereka, untuk dapat jabatan dalam kerjaan Yesus. Setelah Yesus menjelaskan semua rencana Bapa peristiwa di alami Yesus, mereka baru sadar. Frustrasinya hilang. Kan orientasi mereka semula adalah orientasi diri sendiri. Setelah Yesus menjelaskan, orientasi mereka berubah menjadi orientasi Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi melihat sengsara sebagai sesuatu yang menakutkan dan merugikan, tapi justru menguntungkan. Mereka mengatakan setelah di penjara, mereka bergembira dan bersukacita karena mereka diperbolehkan menderita sengsara demi Yesus. Mereka justru bersyukur karena sengsara, bukan menganggap sengsara itu sesuatu yang harus dikutuk. Asal bersengsara untuk Tuhan, demi iman kita. Karena bersengsara demi iman kita itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan yang kekal. Karena itu saudara-saudara, ketika kita juga mengalami frustrasi menghadapi dunia ini, mari kita memandang Yesus. Merenungkan kitab suci, bawalah segala persoalan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita pencerahan seperti para rasul ini. Jadi kita tidak lagi merasa gagal karena tidak memiliki dunia ini. Merasa gagal karena tidak diangkat jadi kepala di kantor kita. Kita tidak diangkat menjadi pejabat ini, pejabat itu, dan seterusnya. Tapi kita terima hidup kita sebagai sesuatu yang harus kita abdikan, apapun bentuknya. Pangkat apapun kita miliki, jabatan apapun, jenis apapun pekerjaan kita. Bukan itu yang penting di mata Allah. Tapi sejauh mana itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Sehingga kita akhirnya berubah seperti para rasul. Ya semula mereka frustrasi. Bagaimana masa depan kami ini? Kami berharap selama ini Yesus akan mendirikan kerajaannya dan kami yang penuh kejabatan-jabatan. Malah yang kami harapkan itu mati konyol. Tapi setelah Yesus menjelaskan tujuannya mati, mereka berkobar-kobar. Tidak lagi terpikat pada kepentingannya sendiri, tapi terpikat pada kepentingan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita telah didamaikan antara Allah dan dunia. Dengan kematian Yesus di kayu salib, terjadilah penghakiman atas dunia ini. Dan penghakiman itu berlangsung sampai puncaknya pada akhir zaman. Sekarang sementara berlangsung penghakiman. Artinya apa? Orang yang menerima Yesus diselamatkan. Dalam Injil Yohanes katakan bahwa orang-orang yang menerima Yesus diberi kuasa oleh Bapa di surga untuk menjadi anak-anak Allah. Orang yang menerima Yesus melalui baptisan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau orang lain mengatakan, itu orang Kristen, sombongnya, berani-beraninya sebut Tuhan itu sebagai Bapanya, padahal mereka berdosa. Bukan kita yang menyebut Tuhan itu Bapa, tapi Dia mengangkat kita jadi anaknya. Dan Yesus mengizinkan kita, menyuruh kita menyapa Tuhan sebagai Bapa. Kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami di surga.
Jadi bukan kita yang memanggil Tuhan Bapa dengan segala kelemahan kita. Kita diminta, diangkat, diberi hak. Ketika Yesus bangkit, Maria Magdalena ketika dia mengenal bahwa itulah Yesus, dia mau memeluk Yesus karena rindunya 3 hari tidak ketemu. Apalagi dia senang sekali Yesus yang mati kini bangkit. Dia mau memeluk Yesus. Yesus katakan, janganlah memeluk aku sebelum aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Nah, jadi Yesus sendiri mengizinkan kita dan menyuruh kita memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Luar biasa. Orang-orang yang menerima dia diberi kuasa oleh Bapa untuk menjadi anak-anaknya. Kita ini sudah diberi kuasa. Melalui baptisan kita diangkat menjadi anak Allah. Maka sekarang saudara-saudari, karena kita anak-anak Allah, perjuangan kita adalah memperjuangkan kehendak Bapa di dunia ini. Bukan melawan Bapa. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita menjadi anak durhaka. Coba dalam keluarga anak selalu membangkang. Apa yang diperintahkan orang tuanya selalu dilawan. Anak durhaka. Kadang-kadang malah dikutik oleh orang tuanya. Padahal itu mereka itu secara otomatis adalah anak dari orang tuanya. Kita ini menjadi anak adalah suatu anugerah, bukan jasa kita. Makanya dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa mereka diberi kuasa menjadi anak Allah. Bukan diperanakan sebagai dari keinginan laki-laki, bukan dari darah dan daging, tapi dari roh. Itulah anugerah pemberian secara cuma-cuma oleh Allah. Nah kalau kita diberi cuma-cuma, kita diselamatkan dengan cuma-cuma, apakah kita pantas melawan kehendak Allah? Bukankah seharusnya kita tunduk di hadapan Allah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tugas kita yang dikehendaki oleh Allah. Yang bisa dijabarkan dalam berbagai macam segi kehidupan kita. Tapi norma umumnya adalah mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Itu kehendak Bapa di surga. Bukan mencintai dunia ini. Bukan meninggalkan Bapa untuk mencari dunia ini dan macam-macam. Sebagai tanda syukur kita karena kita tidak anggap menjadi anak Allah tanpa jasa kita. Mari kita menjadi anak Allah yang sejati. Yesus memberi contoh. Kalaupun tidak ada manfaatnya bagi Yesus untuk mati bersengsara, tapi itu karena dikehendaki oleh Bapa. Dan itu kepentingan manusia. Marilah kita juga melakukan itu. Yang kita melakukan segala sesuatu, iman kita hanya karena kepentingan kita, tapi kepentingan Allah dan kepentingan sesama. Ada untungnya bagi kita, terserah Tuhan. Itu katakan, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan padamu. Siapa tambahkan? Tuhan sendiri. Cari dahulu kehendak Bapa. Dan Tuhan akan memberikan kita hadiah. Kalau kita melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu saudara, dalam rangka merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita sadari bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama kita. Karena itu mari kita senantiasa menghormati dan mencintai Dia. Secara nyata Yesus hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus dan mendamaikan kita dengan Allah melalui sakramen tobat. Kita serungkan minggu lalu seperti itu. Kalau kita hanya sekedar datang nonton-nonton saja dalam perayaan Ekaristi Kudus,
tidak meyakini bahwa Tuhan sungguh hadir, dan karena itu kita datang memuliakan dan mencintai Dia, itu apa bedanya dengan orang lain? Orang lain juga beribadah, tapi Yesus katakan tidak semua orang beribadah itu masuk kerajaan Allah. Mereka beribadah dan melaksanakan kehendak Bapa, itulah yang masuk dalam kerajaan Allah. Kita menjadi anak Allah tapi tidak mau dipernamaikan dengan Allah, kita tetap menjadi anak durhaka. Kita nakal-nakal kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, mengecewakan hati orang tua. Orang tua yang panggil kita, sini nak, kita bicara. Apa yang Anda butuhkan? Kenapa tidak puas di rumah? Kenapa tidak puas terhadap orang tuamu ini? Apa yang kau inginkan? Mari kita bicarakan, kita hidup damai dalam rumah ini. Tapi kalau anak kita tak pernah datang, bagaimana bisa dipermaikan dengan orang tuanya? Formalitas anak tinggal di rumah, makan di rumah, seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi batin orang tua dengan dia itu jauh. Sama dengan Bapa di surga. Kita selalu rumah sebenar. Tuhan mempersiapkan satu sarana untuk berdamai dengan Bapa. Ada namanya sakramen tobat, tapi kita tak pernah mengikuti itu. Kita kelihatannya baik-baik, tapi batin kita dengan Tuhan itu terpisah. Kita disambung dengan hati Tuhan melalui sakramen tobat, melalui pendamaian. Itu pendamaian berlangsung dan penghakiman berlangsung. Orang yang mau berdamai dengan Allah diselamatkan, yang tidak mau berdamai dengan Allah, kau bisa diangkat jadi anak, tapi menjadi anak durhaka tidak selamat juga. Pembaptisan tidak otomatis membuat orang itu selamat. Pembaptisan merupakan kartis, boleh masuk surga kalau memenuhi persyaratan dalam kartis itu. Tapi kalau dibaptis saja tidak memenuhi persyaratan, tidak bisa masuk surga. Jadi kita jangan hanya mengatakan, oh yang penting percaya. Percaya itu apa artinya? Setan-setan juga percaya Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak bertobat. Maka marilah kita jangan seperti setan, tapi sepertilah Yesus. Apapun dikehendaki oleh Bapa, kalaupun tidak berguna untuk dirinya sendiri, tapi menyenangkan Bapa dan berguna bagi sesama manusia, dia rela habis-habisan mati, memberikan seluruh dirinya. Semua kita pun demikian. Amin. Mari kita sekarang bangkit berdiri, kembali meneguhkan iman kepercayaan kita sambil mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari bersatu dalam doa umat. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mari kita panjatkan doa dengan hati berkobar-kobar kepada Bapa, karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Bagi kaum awam di dalam gereja, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati para rasul awam
para katekis dan pendidik, para pembina dan penjiwa gerakan-gerakan sosial, sehingga setiap karya pengabdian mereka dalam karya kerasulan menjadi wujud kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita berdoa. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga berkat kebangkitan Kristus, masyarakat kita yang diperbudak oleh kesempitan cinta diri dan ketidaksetiaan diperbarui kembali dalam kekudusan seturut kehendak Kristus. Marilah kita berdoa. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga berkat kebangkitan Kristus, para penderita cacat dan sakit selalu teguh dalam pengharapan dan setia dalam iman yang terwujud dalam perjuangan tanpa henti untuk berbagi hidup demi masa depan yang semakin cerah. Marilah kita berdoa. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa yang Maha Setia berkenan membimbing para keluarga muda di paroki kami agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencintai dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita berdoa. Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Karena doa kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan rencana dan harapan, doa-doa dari Cecilia, dari Marcelino, Markus, dan Agnes Regina Cecilia. Semoga mereka dapat diterima di salah satu universitas yang mereka inginkan, jika itu yang terbaik bagi mereka. Namun kami memaksa Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kalau tidak baik bagi mereka ke depan. Kiranya Tuhan menentukan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapat mendapatkan pegangan masa depan untuk memuliakan Dia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon jaman tangan ke saudara-saudara kami yang sakit, sekarang lagi dirawat di rumah sakit, Fatima dan tempat lain. Angelika, Setia Dibaso, Veronica Sakit, juga untuk Garis Tandi dirawat di Makassar. Tuhan yang Maha Kasih, jamaah semua hamba-Mu ini melalui perawatan diberikan kepada dokter dan perawat. Semoga derita-derita ini semakin mempertebal iman mereka untuk senantiasa mencintai Engkau. Dan apabila mereka secara sembuh, mereka kembali memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kami berdoa juga untuk Bapak Paulus IX. Ia 2 tahun yang lalu telah dipanggil Tuhan. Juga untuk Andreas Alik. Semoga Tuhan bermurah hati, membukakan pintu surga bagi hamba-hambanya ini, tanpa jasa mereka, melainkan jasa Kristus
Ia telah menebus kami melalui penumpahan darahnya di kayu salib. Kami mohon kita berdoa untuk wujud kita masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah orang-orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra dan putrimu yang berkumpul ini, dan perkenankanlah kami bergembira karena pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil ibu dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahan merenggang kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu terangi oleh Roh-Nya, sehingga kami semakin bersemangat untuk mewartakan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada saat ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib yang menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam, altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Pujilah Kau di surga.
Berkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semua kami yang berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu,
damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, sepertikalah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang kini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu
Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku
Warta Paroki tanggal 17 dan 18 April 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu Paskah keempat atau Minggu Panggilan. Perayaan Ekaristi hari Sabtu tanggal 24 April 2021, Misa jam 18.15. Para petugas, Lektor 1, Ibu Margareta Ratna, Lektor 2, Ibu Yeni Jeniranda, Doa Umat, Ibu Diana Kadang, PPK, Bapak Yohanes Misi, Saudara Yosef Randa, Bapak Nolgi Reguan, Bapak Romanus Rosso, Bapak Ferdi Kafendi, dan Bapak Aloysius Sandri. Warta Paroki Bapak Martinus Jimung. Perayaan Ekaristi hari Minggu tanggal 25 April 2021, Misa jam 7.30. Para petugas, Lektor 1, Saudari Lucia Koten, Lektor 2, Saudari Yusmeri Ari, Doa Umat, Saudari Caroline Colin, PPK, Bapak Hendrik Sampiangin, Bapak Clemens Colin, Bapak Yohanes Dudu, Bapak Cornelis Andreas, Frater Edo HHK, dan Bapak Andreas Tena. Warta Paroki Bapak Raimundus EB. Lain-lain, petugas pengukur suhu hari Sabtu tanggal 24 April 2021, Resti dan Rosani. Hari Minggu tanggal 25 April 2021, Ardi Palaala dan Aloysius B. Koten. Kolekte Pasca kedua, kolekte hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sebesar Rp761.000. Kolekte hari Minggu tanggal 11 April 2021 sebesar Rp1.252.000, total Rp2.013.000. Demikian Warta Paroki pada malam hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan limpah terima kasih. Minggu kedua, persenan. Kalau sudah kalau sampai 1 juta, sudah 54% dikirim ke keuskupan. Minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat. Minggu kelima, 25% untuk pemekaran paroki dikirim ke keuskupan. Nah, kalau kolekta kita tidak sampai 1 juta, itu persenannya kadang-kadang 50%, kadang-kadang 49%, tergantung dari jumlahnya. Ada perbandingannya sendiri. Tidak pernah itu kolekta kita 100% tinggal di paroki. Jadi kita bisa membayangkan itu sumber dana kita dari mana kalau kolekta kita ya kecil-kecil. Jadi mengingatkan kita semakin mandiri karena kita adalah paroki mandiri.
Yang berikut untuk sementara Bapak Noldi dan Aloysius Sandri jangan dulu ditugaskan bagi komuni karena belum dilantik. Otomatis masa tugasnya berhenti bersama dengan masa tugas Depas. Kalaupun mereka sudah dapat SK kembali, tapi sebelum dilantik mereka belum boleh membagi komuni. Kita akan lantik kemudian setelah semuanya berjalan baik. Barulah bisa ditugaskan. Masih banyak yang lain yang sudah dilantik. Terima kasih. Kita akhiri perayaan kita dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, disertai dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi dengan penuh semangat mewartakan kebangkitan Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila ku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan daku, Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah